Pemirsa Banten TV, ketemu lagi bersama saya dalam program Ngadu Bako. Jadi kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang anggota DPRD Banten yang kalau bagi kalangan media tentu sangat tidak asing karena wajahnya, pernyataan-pernyataannya kerap kali muncul di berbagai media cetak, elektronik, televisi. Beliau adalah Bapak Fitron Nur Ihsan, ya. Selamat siang apa selamat malam? Assalamualaikum ya. Assalamualaikum Pak Fitron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah nih, senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol di acara ini walaupun tidak tidak direncanakan jauh-jauh hari, tapi terima kasih atas waktunya bisa bareng-bareng bersama kita di acara Ngadu Bako. Jadi Pak Fitron, kita sebetulnya ingin tahu sedikit, bisa juga ingin tahu banyak. Ya. Tapi rata-rata karena sekarang itu tahunya Pak Fitron itu sekarang udah jadi anggota dewan yang muda, yang hebat, cerdas, vokal. Orang biasa udah langsung membungkus itu. Begitu ada hal-hal yang kritis muncul dari dewan, langsung orang, wah, Pak Fitron yang disebut, ya kan? Tapi sebelum ke sana, ya, jadi saya juga ingin tahu. Jadi yang kami dengar, Pak Fitron dulu itu sebelum yang sekarang yang luar biasa itu, jadi punya perjalanan yang bisa disebut unik, bisa disebut mungkin ya sulit. Ya. Katanya mulai sekolah sampai kuliah itu mengalami ketidakleluasaan lah. Ya. Bahasa kitanya. Seperti keluarga tidak beruntung memulainya gitu loh. Ya, nggak tahu apa benar apa enggak. Katanya dulu sekolah harus pakai sepeda berkilo-kilometer. Di saat yang lain sih udah pada naik angkutan umum, walaupun itu mungkin juga pakai kendaraan roda 2, motor. Pak Fitron masih melakukan itu. Lalu kuliah juga demikian. Ini Pak Fitron, bisa diceritakan nggak? Mungkin sedikit kita tahu lah, kok sekolah mau bersepeda begitu. Padahal sekarang kan udah jauh banget lah orang taunya ya sekarang ini dengan posisi yang luar biasa itu. Iya, saya tinggal di satu daerah yang waktu saya pergi ke Banten belum ada aliran listrik. Jadi bisa dibayangkan sumber informasi sangat terbatas. Dan di kampung saya itu, di kampung saya itu orang yang lulus sekolah SMP itu udah keren banget. Jadi apalagi lulus SMA itu bisa dihitung jari, itu pasti orang paling kaya di kampung saya. Karena aksesibilitas terhadap sekolah itu jauh. Jadi sekolahan itu nggak ada yang dekat dari rumah. Jadi mungkin kalau zaman dulu dari sisi transportasi sulit, jangkauan kita terhadap sekolah bukan hanya soal biaya, tapi soal aksesibilitas. Jadi orang sekolah itu susah, apalagi dari sisi ekonomi dengan kondisi daerah seperti tadi. Jadi mengenyam bangku sekolah itu luar biasa, apalagi sampai kuliah. Ini satu hal yang sangat terbatas. Jangankan kita sekolah, mimpi untuk sekolah saja mungkin jarang gitu. Hanya saja saya beruntung, saya punya tetangga yang rumah saya tidak terlalu jauh dari mereka. Mereka ini orang kaya, jadi mereka sekolah, saya selalu melihat mereka berangkat sekolah, saya melihat mereka pulang sekolah gitu. Jadi saya membayangkan jadi mereka. Hayalan saya itu sederhana, saya bisa kayak mereka aja gitu. Oh, jadi ada mimpi, ada keinginan sekolah itu karena lihat tetangga lah gitu tetangga, ya. Karena rumah di kampung saya itu kan jaraknya jauh-jauh ya. Jadi saya beruntung punya tetangga yang sekolah. Jadi saya bermimpi kayak dia, kayaknya pakai merah putih itu keren gitu. Saya masih kecil, kalau pakai merah putih biru itu keren, putih abu-abu itu keren. Karena mereka sekolah sampai SMA. Nah, dari situ saya terpancing dan saya merasa terpacu. Saya harus sekolah, walaupun sekolah jauh. Saya jalan kaki sekolah SD tiap hari. Lalu setelah SD ini yang saya berpikir saya nggak bisa kayak mereka, karena sekolah SMP itu jauh. Jadi nggak mungkin saya bisa setiap hari jalan kaki ke sekolah SMP. Berapa jaraknya tuh dari rumah ke? Ya, mungkin bisa 8 sampai 9 kilo ya. Jadi rasanya kalau buat jalan kaki nggak mungkin, karena jauh. Jadi
saya sekolah di sekolah rintisan. Waktu itu saya juga faktor keberuntungan. Ada nggak jauh dari tempat saya ada bangun sekolah sanawiyah yang waktu itu daftar muridnya cuma 7. Jadi saya ikut sekolah aja. Jadi angkatan pertama berarti. Angkatan pertama. Saya ikut sekolah, hanya muridnya, siswanya hanya ada 7. Yang penting saya sekolah. Gitu ya. Luar biasa. Itu pun yang 9 kilo jarak itu Ya, yang 7 kan itu. anak usia lulus SD itu kan belum punya keberanian untuk sekolah jauh-jauh kan. Iya. Apalagi jalan kaki kalau untuk SMP. Akhirnya saya diterselamatkan dengan ada rintisan sekolah yang saya bisa sekolah nggak terlalu jauh. Walaupun muridnya hanya 7. Bertumbangan 9 kilo pun nggak terlalu jauh hitungannya ya. jadi tumbang mereka nggak sampai lulus, mungkin hanya sekitar 4 orang yang sampai lulus. Itu juga ujiannya ikut jauh. Di Induk gitu ya. Induk, ke sekolah induk lagi. Induk, ya. Nah, pada waktu saya sudah lulus SMP itulah saya punya keberanian untuk sekolah yang jauh. Nah, secara fisik kita sudah mampu. Waktu itu kita mengendarai sepeda 20 kilo. Setiap hari? Setiap hari. Jadi waktu bersepeda yang setiap hari itu ke SMA? SMA. Ya, kalau yang 20 tadi kilo. SMP atau sanawiyah itu jalan kaki? Jalan kaki. Yang bersepeda 20 kilo? 20 kilo. Ya. Berarti goeser nih. Jadi goeser. Back to school. Back to school. Saya udah mulai dari sejak saya SMA. Tapi banyak cerita yang bermula dari sepeda. Saya nanti punya angle di mana sepeda bisa menjadi faktor di mana itu penentu karir saya. Iya. Oke. Jadi ketika saya naik sepeda dari sekolah itu, saya bisa menjadi terkenal. Karena setiap hari di sekolah itu yang naik sepeda cuma saya. Jadi saya bersekolah di yayasan besar, muridnya ribuan. Jadi ribuan orang itu bisa kenal saya. Kenapa? Karena saya satu-satunya naik sepeda. Bisa disebutin, nggak apa-apa, sebutin sekolahnya. Saya bersekolah di Matalul Anwar di Kecamatan Kedondong di Lampung Selatan dulu, sekarang Pesawaran. Muridnya ribuan dari TK sampai SMP, ada ada sanawiyah, ada aliyahnya, ada SMP-nya juga. Jadi muridnya banyak. Nah, karena saya terkenal, saya naik sepeda itu. Jadi pada waktu saya kelas 2 itu ada pemilihan OSIS. Nah, kalau OSIS itu hanya membawahi sekolahnya saja. Hanya membawahi kalau SMA saja. Tapi ada IPMA namanya, Ikatan Pelajar Matalul Anwar, yang membawahi semua jenjang. Iya. Nah, jadi itu sanawiyahnya gitu, aliyahnya. Ya. Nah, ketika saya sudah menjadi ketua OSIS, itu dikandidatkan untuk dipilih menjadi ketua IPMA. Itu pemilunya pemilu raya, dipilih dari SMP sampai SMA. Jadi pemilihan terbuka gitu ya? Terbuka. Jadi mungkin waktu itu mereka kenal saya, kan jarang orang yang dikenal dari semua jenjang. Iya. Nah, ribuan orang itu kenal saya karena saya satu-satunya yang naik sepeda. Berarti tampil beda, jadi popularitasnya yang paling inilah di sekolahnya. Biasanya sebelumnya yang terpilih menjadi ketua IPMA itu anak pejabat yayasan, gitu kan. Karena mereka terkenal gitu ya. Nah, kebetulan saya bisa menjadi lebih terkenal karena satu-satunya orang naik sepeda. Kalau mereka pulang sekolah naik kendaraan umum atau antar jemput orang tuanya, pasti ngelihat saya lagi ngegoes di tanjakan. Iya. Jadi mereka kenal saya. Karena saat itu katanya, mungkin ini benar nggak? Jadi di sekolah Pak Fitron itu, jadi orang bawa sepeda itu masih malu gitu. Malu. Jadi malu karena bukan kebiasaan di sana. Bukan kebiasaan. Ada orang naik sepeda, apalagi anak SMA kan, wah malu banget ini sekolah kok abu-abu putih. Bawa sepeda, tapi Pak Fitron melakukan itu gitu. Karena jaraknya juga jauh kan, 20 kilo. Jadi emang banyak orang sekolah yang jauh karena itu sekolah favorit. Jadi mereka naik angkot. Dulu angkot tuh masih populer nggak kayak sekarang ya. Jadi semua orang itu di jam pulang sekolah atau berangkat sekolah pasti angkot berebut inilah angkutan ya. Angkot itu berseliweran gitu. Dan pasti mereka ngelihat saya. Karena saya ngegoes dari pagi gitu. Jadi mereka ngelihat saya di tengah jalan gitu. Dari situ saya dikenal dan pemilihan IPMA itu saya terpilih. Nah, mengapa itu sebagai awal karir? Karena kalau orang kepilih jadi IPMA itu sekolahnya gratis. Jadi beasiswa. Iya. Jadi saya mendapat 2 beasiswa sekaligus. Pertama beasiswa prestasi karena waktu itu bisa ranking. Yang kedua saya jadi ketua IPMA. Nah, itulah yang menghantarkan saya ke Banten. Jadi gara-gara ngontel ya kalau cara goes. Keprihatinan itu bisa menjadi resonansinya bisa terbalik. Sepeda buat saya menyiksa karena saya harus bangun pagi. Saya harus membutuhkan waktu 1 jam lebih buat berangkat sekolah karena medannya itu kan nggak flat. Iya, ada turun naik. Incline naik turun gitu. Jadi saya pasti membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya bangun subuh berangkat langsung
dan orang-orang sudah santai, saya mungkin baru sore hampir maghrib baru sampai rumah. Kenapa? Karena jaraknya jauh. Nah, pada saat itulah keprihatinan saya berbuah positif. Karena dari situ saya terpilih jadi IPMA bisa gratis sekolah, dan dari situ saya bisa dinominasikan untuk mendapat beasiswa. Itu tahun berapa? Saya lulus tahun 1997. 9. Dan mungkin pemirsa jangan membayangkan kalau sepeda yang dibawa Pak Pitron ini sepeda yang sekarang. seperti sekarang yang speednya itu bisa ada 11, 10, 12 giginya lah dioper-oper gitu. Itu dulu sepeda ontel ya. Sepeda ontel kan? Zaman dulu. Yang sekarang mungkin ada klub-klubnya itu ya, yang seperti itu ya. Nah, itulah jadi bisa dibayangkan 20 kilo PP setiap hari berarti 40 kilo mau berangkat sekolah. Jadi orang masih fresh sampai sekolah ini udah capek duluan. Capek duluan. Capek duluan. Ya, tapi buahnya luar biasa ya. Jadi ya justru sepeda itulah yang tadi saya bilang menjadi apa resonansi positif. Itu kan keprihatinan, itu kan kesedihan. Tapi dari situ saya dikenal banyak orang. Gitu. Jadi lalu berikutnya ketika lulus dari sekolah itu kan karena Matul Anwar itu kan pusatnya di Banten. Ya, saya dapat 2 beasiswa. Yang pertama saya dinominasikan untuk beasiswa di Matul Anwar, Universitas Matul Anwar sekarang. Yang satunya saya PMDK di Universitas Negeri Surakarta. Nah, tentu saja saya mengambil yang negeri dong gitu. Begitu saya mengambil yang negeri, tapi ibu saya sakit 1 tahun di rumah sakit, sehingga saya baru ngambil beasiswa saya di Matul Anwar itu tahun 98 ketika saya gagal di Universitas Surakarta. Dan saya di Matul Anwar pun saya DO. Jadi waktu itu ada gonjang-ganjing yayasan perguruan, saya ikut demo. Karena saya ikut demo, beasiswa saya dicabut. Bayangkan saya dikenal orang, saya mendapat beasiswa dan sekolah di Matul Anwar, tapi di saat yang sama saya di DO. Karena demo. Ya, saya tidak memberitahu orang tua saya, dan saya juga tidak memberitahu siapapun kalau saya sudah di DO. Tapi tiap hari saya ke kampus. Walaupun sudah di DO. Ada perasaan saya malu waktu itu. Saya gengsi, saya udah nggak kuliah, saya udah di DO, tapi saya mau nunjukin saya masih kuliah. Itu penyakit saya waktu itu. Saya masih di Matul Anwar ya? Matul Anwar. Jadi tiap hari saya pergi ke kampus, tidak ke... Tapi kalau yang di Universitas Negeri Surakarta itu sempat kuliah? Sempat, 1 semester. Oh, begitu ibu sakit, saya pulang. Ya. Lalu saya minta mengajukan pengambilan beasiswa berikutnya, saya bisa dapat beasiswa di Matul Anwar. Ya, di Matul Anwar itu saya udah di DO sebenarnya di tahun 98. Saya sudah di DO, lalu saya tetap kuliah. Begitu saya tetap kuliah, saya berangkat tiap hari tidak ke kelas, tapi saya ke perpustakaan. Itu pun saya dapat ultimatum karena pihak perpustakaan tahu kalau saya udah jadi kartu perpustakaannya udah expired aja. Akhirnya saya masih tetap kuliah tapi di masjid. Ya, jadi saya tiap hari di masjid, jadi rajin sholat duha gitu kan. Di masjid ngapain? Baca buku dari perpustakaan itu? Enggak, saya bawa buku, saya baca buku sampai waktunya pulang kuliah, saya pulang kuliah. Tapi lama-lama lelah, capek. Seperti itu, dan saya jujur kepada orang karena waktu itu saya bohong. Jadi pura-pura kuliahnya berapa lama? Iya, 6 bulan. 6 bulan sampai berarti 2 kali DO ya hitungannya ya? Ya. Karena kan di Surakarta nggak mundur kan? Nggak mundur. Nggak masuk lagi udah DO. Di Unma 1 semester DO gitu. Ya. Jadi saya tiap hari ke masjid itu saya bohongin banyak orang. Saya pikir ini nggak produktif. Lebih baik saya kasih tahu orang saja kalau saya nggak kuliah. Tapi saya baru sadar bahwa kenapa saya harus berbohong sama orang kalau saya itu masih kuliah. Karena semangat kuliah saya tinggi waktu itu. Padahal kalau saya sekarang punya kesadaran sekarang, ngapain aja kuliah, saya nggak usah kuliah aja deh. Gitu kan. Karena ternyata kan kita sadar bahwa ya kuliah kita cuma dapat ijazah lah ya. Tapi dulu karena semangat saya tinggi, jadi saya berbohong ke orang kalau saya masih kuliah dan tiap hari saya ke kuliah. Saya baru tahu, saya pikir beliau ini langsung lulusan dari UIN gitu. Ternyata punya perjalanan 2 kali DO. Ya. Nah, cerita ini harus saya sampaikan kepada pemirsa karena there is will, there is way. Kalau kita punya keinginan pasti ada jalan. Lalu akhirnya saya 99 itu daftar di UIN, saya lulus. Yang sebenarnya dulu masih UMPTN namanya ya? Apa? Dulu ujian apalah saya lupa sih ya. Saya IAIN ya, masih IAIN. Saya masuk IAIN. Di sana saya lulus, tapi saya waktu itu SPP-nya masih sangat murah. Kalau nominal sekarang. Tapi sekarang itu mahal, kalau dulu mahal, 210.000
Sampai per lulus semester saya per ya? semester 10.000. Tapi saya nggak punya uang buat bayar. Saya kuliah itu selalu ngejar yang beasiswa. Tapi uang UIN ini saya beranikan diri karena saya harus kuliah, saya harus jawab kebohongan saya selama 6 bulan bohong saya Yang pura-pura kuliah itu. Dan pada akhirnya saya lulus, tapi saya nggak bisa bayar SPP. Saya punya uang 210.000 saat ospek sudah dimulai. Nah, mungkin harusnya daftar ulang udah selesai harusnya ya? Karena ospek udah mulai, udah selesai, saya punya uang. Ospek sudah selesai, saya masuk ke kampus, sudah nggak mungkin karena kursi saya udah keganti sama kursi cadangan yang nggak lulus kan. Tapi saya beranikan diri ketemu Pak Rektor, waktu itu Profesor Tihami. Saya minta dan akhirnya beliau kasih dispensasi dan saya masuk. Bayangin, rambut saya gondrong, yang lain pada botak karena ospek. Lalu saya boleh masuk dan boleh kuliah. Saat itu saya bisa kuliah dan hampir saja nggak kuliah. Jadi dengan kebijakan khusus Pak Prof. Tihami itu berarti ya? Jadi kalau saya bilang saya hari ini ada, nggak lepas dari budi baik Pak Profesor Tihami, sehingga saya bisa berkuliah gitu kan. Dan ya sampai lulus. Luar biasa. Saya ingin tanya tapi minum dulu sambil minum. Ada khusus soalnya di cerita ini pemirsa, di cerita saat kuliahnya, saya soalnya ada yang ngasih tahu itu Pak Pito punya pengalaman yang spesial di kos-kosan katanya. Kalau di kampusnya sih tukang demo saya tahu lah kalau itu. Iya, jadi nggak tahu kita mau konfirmasi bener enggak. Jadi tadi kan udah luar biasa nih, kayaknya perih terus nih dari SD, Sanawiyah kemudian pindah ke sini juga luar biasa. Jadi saya pikir nggak sedramatis itu juga ceritanya sampai ke kuliah. Katanya waktu itu kan tadi udah pembukanya sih udah tuh bayar kuliah juga sulit lah, bahkan telat. Untung Pak Prof. Tihami kasih kebijakan akhirnya menjadi kuliah. Katanya dulu kehidupan sehari-hari di kos-kosan nih luar biasa prihatinnya. Bahkan kadang katanya mie dibagi dua tuh di apa namanya mie instan. Itu gimana ceritanya? Saya ini anak kedua dari 5 bersaudara. Saya laki-laki satu-satunya. Dan ketika saya memutuskan untuk pergi dari kampung itu karena saya menyadari kalau saya di rumah saja, mungkin saya sampai hari ini masih di sawah. Karena kampung saya itu petani. Lalu saya berpikir untuk merubah nasib keluarga, saya harus keluar. Apapun yang terjadi, saya harus keluar kota. Saya harus pergi. Dan itu juga jadi komitmen saya. Semua adik-adik saya juga harus ngikutin saya. Jadi pada waktu saya sudah kuliah di sini, adik saya itu sudah saya bawa ke sini. Dari sambil kuliah bawa adik? Bawa adik. Berapa ada yang ikut? Adik saya tiga-tiganya, sampai yang bungsu ikut saya. Tapi kan berjenjang. Yang ini masuk, lulus, gitu ya. Yang satu itu masuk, yang di bawah saya masuk UIN juga. Yang satu masuk UIN juga, yang bungsu masuk Untirta. Ikut saya semua. Bayangkan saya tidak pernah berpikir bisa lulus kuliah, tapi Tuhan kasih jalan. Adik-adik saya lulus kuliah semua. Dari keluarga saya sarjana. Jadi itu tidak pernah saya duga bisa seperti itu. Tapi perjalanannya tentu saja nggak mudah. Ada kata kunci yang saya pegang. Yang pertama, kalau tadi sepeda yang membuat saya jadi pemicu. Kalau di dunia kampus ini ada yang menarik. Saya ini aktif di organisasi ekstra, bukan di intra. Ekstra Kampus. Hanya saja karena kehidupan saya payah, saya tuh jualan lukisan. Jadi kaligrafi yang lukisan itu dibikin nama, lalu saya jual. Saya keliling di di kelas-kelas itu jual lukisan. Apa yang terjadi? Ada pemilihan Senat Mahasiswa atau BEM. Ya karena saya jual lukisan itulah maka kemudian saya dikenal. Lalu saya terpilih. Saya mau sampaikan bahwa tidak semua hal yang membuat kita prihatin itu akan jadi resonansi negatif terus. Jadi saat saya jual lukisan di kampus, justru itu awal dari karir saya di kampus. Jadi ketika saya berkeliling ke kelas-kelas, semua orang saya tawari lukisan kaligrafi, mereka memesan nama mereka ditulis. Jadi saya bertemu interaksi dengan mereka itu 2 kali. Saat mereka order, saat saya menyampaikan hasil lukisannya. Jadi semakin akrab dan saya tahu nama-nama mereka dan akhirnya kami berkenalan gitu. Bahkan kadang-kala ada yang order untuk keluarganya. Nah, pada saat itu ada pemilihan ketua BEM fakultas. Nah, karena saya dikenal, saya menang. Menangnya nggak tanggung-tanggung, saya menang telak, mengalahkan aktivis kampus yang memang udah terkenal gitu. Kalah sama tukang lukisan lah ya. Kalau waktu SMA saya didukung oleh sepeda, di fakultas saya didukung oleh
saya dikenal dengan lukisan. Dari situlah maka saya terpilih jadi ketua BEM sebanten. Karena di tahun saya itu memang tahun Banten mau jadi provinsi, jadi aktivitas mahasiswa itu jadi lebih tinggi. Nah, disitulah saya sudah mulai kenal dengan teman-teman wartawan. Tapi terus tadi masih ke lukisan. Lukisan itu memang bukan hobi kan? Karena memang itu wajib untuk biaya hidup. Ya, ada teman saya yang pintar kaligrafi, bagus. Saya bilang, kamu mau duit nggak? Dia bilang mau. Oke, kalau gitu, saya mau bikin usaha. Saya tawarin ke kampus, nanti kamu bikinin gitu. Keuntungannya bagi dua, gitu kira-kira. Jadi saya nggak ahli, tapi saya punya teman yang bisa. Dari situ saya orang bisa marketing lah berarti. Ya. Jadi saya bisa makan, saya bisa bayar kuliah dari kaligrafi lukisan itu. Nah, dari situ saya kenal banyak orang dan itu menunjang karir saya di kampus. Jadi selama kuliah memang biaya Sendiri. hidup biaya sendiri semua, Iya. biaya kos sendiri semua, tidak dari orang tua. Enggak, orang tua saya itu di 2 tahun pertama nggak tahu saya bagaimana. Saya udah DO juga beliau nggak tahu gitu. Tahu-taunya pada waktu saya ambil adik saya lulus SMA masuk ke kampus. Jadi tahunya pokoknya merantau gitu ya kalau istilahnya gitu. Kan dulu belum ada telepon, belum ada handphone ya. Jadi kalau nggak dikirimi surat mereka nggak tahu kabar. Jadi tahunya pada waktu saya pulang, saya bawa adik saya udah lulus. Akhirnya mereka tahu saya sekarang bukan lagi di Mator Anwar tapi di Sultan Maulana Hasanuddin. Iya, di IAIN lah. Di IAIN, nah, makanya tadi berarti pernah mengalami keadaan tersulit yang tadi keadaan tersulit tuh ceritanya. Oh iya. Jadi saya awal-awal itu nggak pernah ngekos. Jadi saya selalu tinggal di sekretariat. Sekretariat ini habis kontrakannya, saya ikut organisasi lagi, ikut di organisasi lagi. Jadi nginep di sekretariat. Yang terakhir saya kenal dengan wartawan itu ya wartawan Radar Banten, dulu Harian Banten. Ada Bang Delvion itu ya, dia punya kosan, saya satu kosan sama beliau. Jadi beliau pasti tahu sejarah saya gitu. Jadi saya merasa makan enak itu kalau Bang Delvion dan teman-temannya datang bawa Indomie. Kan? Iya. Jadi Indomie itu mie instan itu makanan enak gitu ya? Iya, mie instan itu makanan enak karena di kontrakan saya sama Bang Del itu ada pohon pepaya. Kalau pohon pepaya itu kan tua mudanya itu berjenjang. Berurut gitu. Jadi kalau matang hari ini itu pepaya yang saya makan. Nah, besok saya nunggu yang matang di atasnya. Itu matangnya biasanya yang sini masih mengkel, yang sini udah matang gitu. Itu bergiliran. Jadi pohon pepaya itu saya bisa 1 bulan cuma makan pepaya. Karena ada sekitar 3 pohon pepaya itu. Di sekitar kos-kosan. Kalau gitu sekarang mungkin air mineral kita bisa jumpai di mana aja ya. Kalau dulu untuk punya minuman itu kita harus rebus dan rebus itu harus punya kompor kan. Kompor harus ada minyaknya. Jadi saya ingat betul saya berbulan-bulan minum tuh air keran dan makan pepaya loh. Nggak dimasak lagi airnya. Nggak dimasak. Kenapa? Karena kita nggak punya uang buat kompor. Beli itu ya. Ya. Pada waktu kalau Bang Del datang, kalau Bang Del nggak datang nggak ada minyak. Nggak bawa minyak. Jadi kalau Bang Del datang mereka minta dibikinin Indomie pasti bawa 1 dus gitu kan. Sisanya kita yang makan. Karena stoknya nggak banyak dan kemungkinan Bang Del itu nggak datangnya nggak ketahuan kapan gitu. Jadi saya hemat-hemat tuh. Dan kebetulan saya sudah tinggal sama adik saya di kosan bareng Bang Del itu karena rumah besar. Jadi saya sama adik saya, nggak ada yang pernah tahu itu adik saya gitu ya. Saya sembunyi di kamar gitu ya. Disangka saya bawa cewek gitu kan, katanya adik saya. Jadi saya berbagi sama adik saya. Saya nggak pernah ngebayangin saya bisa ngelewatin masa-masa itu. Selalu ada orang lain yang menolong saya. Nah, ini fase kedua. Saat saya kenal Bang Del, saya mulai aktif menulis di Harian Banten saat itu. Sekarang Radar Banten. Saya dapat honor, saya ingat betul honor dari 25.000 sampai 50.000. Saya sudah mulai menulis, saya sudah mulai jadi narasumber, pembicara. Level ekonomi saya itu udah mulai meningkat. Karena saya dapat honor menulis dan saya dapat honor narasumber. Jadi makannya Makan udah cukup nggak pepaya lah. lagi lah ya. Pepaya lagi lah ya, udah bisa normal gitu. Tapi tempat tinggal saya masih belum. Nah, saya ingat betul mengapa saya bilang bahwa ini tahap fase kedua. Dari saya kenal media itulah, maka kemudian media sampai hari ini menjadi kekuatan saya. Bayangin, saya bukan siapa-siapa, tidak punya saudara di sini, tapi kemudian suatu hari saya ikut kampanye, ikut pemilu tahun 2014, saya bisa terpilih. Orang pasti mau nanya, rahasianya apa gitu. Tapi kalau boleh saya bilang, rahasia saya, kenapa saya bisa terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Banten di tahun 2014, karena menurut saya relasi. Bagaimana saya bisa membangun relasi dan orang trust kepada saya untuk menggunakan jasa saya dan berrelasi dengan saya, karena faktor media. Mengapa media? Karena saya sudah mulai menjadi narasumber media itu di bidang politik sejak saya aktif di BEM.
media menjadikan saya narasumber di bidang di level mahasiswa. Dan media pada saat itu membuat saya melakukan satu, tapi media bisa memancarkan frekuensinya, diketahui publik bisa 1000 gitu kayak gitu. Karena orang baca media. Dan saya yang nothing pada saat itu karena faktor media saya dikenal oleh elit. Elit bisa kenal saya, bisa tahu saya, ya karena faktor media. Kalau saya nggak berhubungan dengan media, saya sangat yakin bahwa saya akan tetap nothing. Nah, saya beruntung dari sisi tahun itu adalah tahun di mana dunia aktivis lagi bersinar, naik daun lah ya. Naik daun. Karena masih imbas di reformasi ya. Iya. Iya. Sebenarnya hubungan media saya tidak terlalu istimewa, karena saya satu kosan aja dengan Bang Del. Iya. Jadi lebih mudah komunikasinya ya. Iya. Jadi saya jadi narasumber di level mahasiswa. Tapi saya mau bilang, mungkin faktornya memang laki, keberuntungan. Tapi saya ingin bilang bahwa media itu bisa menciptakan banyak hal, termasuk tokoh. Karena saya bukan siapa-siapa, tapi saat itu saya pendatang baru di dunia aktivis. Saya jadi narasumber di usia saya mahasiswa, maka saat itu rasanya saya bisa diciptakan oleh Radar Banten dan media yang lain saat itu menjadi bagian daripada elit pemuda. Itulah yang menjadi awal di mana kemudian saya punya confidence secara politik untuk terjun ke politik, dan orang menilai saya menjadi bagian daripada relasi mereka. Jadi pemirsa, nih tadi kita sudah dengarkan sama-sama, ini luar biasa tempaannya ya. Kalau misalnya ada orang mulai dari nol, sepertinya dari cerita-cerita Pak Piton tadi kayaknya mulainya. Rasanya sangat sulit mungkin sebelum zaman masih Orde Baru atau zaman masih sebelum itu, orang dengan makan cerita makan pepaya berhari-hari kan menjadi cerita yang umum lah. Maksudnya tidak 1-2 orang mengalami itu, tapi ini ceritanya pasca reformasi ya. Masih ada misalnya mahasiswa yang luar biasa keinginannya, kemudian dia rela hidup dengan sangat kurang untuk mencapai itu, lalu kemudian menjadi sebuah lompat-lompatan, tapi akhirnya karena mungkin tempaan yang luar biasa keras itu, jadi lompatan-lompatan akhirnya tadi mulai dari yang sepeda ontelnya kemudian jadi terpilih jadi artinya pimpinan tertinggi lah di kalangan siswa saat itu. Lalu saat mahasiswa juga demikian, dengan modal memperkenalkan diri melalui lukisan, kaligrafi itu. Lalu tiba-tiba kemudian juga nggak mungkin orang kalau nggak tahu ceritanya sekilas kok langsung tiba-tiba menjadi anggota dewan gitu ya, jadi anggota DPRD tingkat provinsi lagi, nggak memulainya dari kabupaten atau kota, langsung tingkat levelnya provinsi. Lalu yang kita tahu setelah menjadi anggota DPRD provinsi, beliau ini kan yang terkenal mungkin paling vokal lah, walaupun misalnya tidak di unsur pimpinan, tapi rata-rata yang muncul di media terhadap menyoroti banyak hal, persoalan terutama terkait kebijakan yang menyangkut pemerintahan lah. Yang muncul duluan ini Pak Pitron. Nah, nanti saya juga pengen tahu kenapa misalnya ada hal-hal tertentu biasanya yang benar-betul menjadi pusat perhatiannya nih bagi Pak Pitron. Misalnya pendidikan, itu di semua media. Misalnya bukan tadi hanya Radar Banten yang disebutkan, karena memang memulainya dulu beliau ini bersama dengan Pak Adel Pion yang sekarang pemretnya Radar Banten. Tetapi banyak persoalan di semua media juga itu Pak Pitron lah, di media cetaknya, online, televisi gitu, baik lokal maupun nasional. Misalnya soal pendidikan itu pasti menjadi perhatian utama. Alasannya kenapa nanti kita juga tanya itu. Lalu belakangan juga soal urusan Bank Banten juga menjadi perhatian betul gitu. Jadi saya hafal betul persoalan-persoalan apa biasanya yang betul-betul Pak Pitron itu all out tuh, konsen di situ. Ya, jadi dua itu di antaranya lah. Kira-kira kenapa Pak Pitron? Kan mungkin ini banyak sekali persoalan yang lain-lain, tapi kok urusan pendidikan kayak mati-matian, terserah lah. Pak Pitron pertaruhkan lah misalnya untuk itu. Kenapa itu? Ya, saya memiliki latar belakang pendidikan yang payah, susah. Untuk bersekolah itu susah. Butuh perjuangan. Soal aksesibilitas, soal biaya.
Nah, yang menjadi concern saya pada kebijakan pemerintah Provinsi Banten terkait dengan pendidikan kan bertolak belakang. Pada saat gubernur menggratiskan sekolah kan harusnya saya mendukung. Tapi saya kan menentang. Nah, ini orang pasti bingung. Saya punya latar belakang pendidikan yang susah. Saya untuk bersekolah saja susah, harusnya saya mendukung dong kebijakan gubernur. Kayak dendam gitu ya modelnya. Ya. Harusnya mendukung dong karena gubernur ingin menggratiskan pendidikan. Kenapa saya harus menentang? Karena itu yang saya rasakan. Saya harus mengambil sisi konteksnya. Jadi saya menyadari betul dengan tempaan pendidikan yang susah itu, maka pendidikan ini memiliki nilai yang cukup tinggi dalam mengembangkan kepribadian seseorang. Saya khawatir karena kita saking kasihannya sama orang, lalu pendidikan kita gratiskan, lalu pendidikan sebenarnya nggak melahirkan apa-apa. Nggak ada daya juangnya lah, bahwa pendidikan itu penting lah begitu. Saya khawatir bahkan pendidikan itu melahirkan generasi-generasi yang manja. Nah, kan inti dari pendidikan itu kesabaran, ketekunan, daya juang, itu kan pendidikan yang nggak didapetin hanya di bangku sekolah, tapi dari proses. Betapa menghargainya seseorang ketika pendidikan itu dia sulit dijangkau, maka dia akan berjuang. Tapi kalau ada orang yang nggak mampu benar-benar, maka sekolah memang harus menggratiskan. Tapi kalau orang mampu saja harus gratis, tidak diukur dari ability to pay, maka banyak orang yang nggak menghargai pendidikan. Oh, jadi menolak gratisnya itu bukan untuk semuanya. Bukan. Iya. Kami menolak gratis itu hanya untuk bagaimana mampu. Ya, diukur ability to pay-nya, kemampuan membayarnya. Iya. Karena pendidikan itu bukan hanya urusan orang datang ke bangku sekolah, tapi bagaimana pendidikan ini lahir batin, mendidik mental maupun spiritualnya. Jadi dia kalau misalnya ada orang yang keluarga mampu membayar, ya bayar. Ya bayar. Yang tidak mampu itulah yang digratiskan. Ya, itu kan sekolah harus mampu mengukur. Itu yang disebut dengan teori ability to pay. Kenapa? Karena saya merasakan pendidikan itu bukan soal urusan bayarnya. Tapi bagaimana pendidikan memang mampu membentuk karakter kita. Pendidikan kita kan sekarang pendidikan karakter. Buat apa kalau kita lulus SMA dapat ijazah, lulus kuliah dapat ijazah, tapi mental kita menghadapi dunia ini nggak kuat seperti yang diharapkan. Kan level SD, SMP, SMA memiliki tempaan karakter yang beda. Jadi menurut saya pendidikan gratis itu menyesatkan. Pendidikan itu harusnya terjangkau. Dan orang harus membayar sesuai dengan kemampuannya. Ini teorinya ability to pay. Tapi yang tidak mampu ya tetap harus gratis ya. Yang tidak mampu bisa gratis. Dan itu pemerintah sudah harus menyediakan slotnya. Karena memang pendidikan harus terjangkau oleh siapapun. Makanya pendidikannya jangan gratis, terjangkau. Yang tidak mampu ya harus bisa menjangkau dengan apa? Dengan bantuan pemerintah. Kalau yang sudah mampu menjangkau, ya dia harus berpartisipasi. Karena jadi judulnya menjadi pendidikan yang terjangkau. Ya? Bukan pendidikan gratis. Ya, gratis itu menyesatkan. Nggak ada yang gratis. Para pendahulu kita selalu bilang jer basuki mau beo. Segalanya itu ada konsekuensi biayanya. Jadi kalau orang nggak ada konsekuensi biayanya, dia menganggap ini hal biasa. Jadi nggak, yang tertempa itu knowledge-nya saja, tapi emosional kepribadiannya tidak. Jadi kenapa saya kencang sekali pada saat itu menolak ini? Karena saya ingin mengajak pemerintah untuk tidak memanjakan. Ini pendidikan partisipatif, orang harus bisa. Yang kedua soal kesehatan. Saya juga tidak setuju dengan kesehatan gratis. Ini kan sepertinya ambigu. Ibu saya selama 1 tahun di rumah sakit. Bapak saya jual apa yang dia miliki. Yang saya rasakan pada waktu itu, saya bisa menjual apapun yang saya miliki. Yang penting ibu saya sembuh. Dengan fasilitas rumah sakit yang memadai. Buat apa kalau kita gratis tapi nggak sembuh? Jadi jangan habiskan uang kita untuk membiayai orang masuk rumah sakit. Kita harus membuat bagaimana warga kita nggak sakit. Jadi di tingkat promotifnya, saya ingin agar pemerintah ini tidak sesat pikir. Jadi berpikir orang untuk gampang sakit lalu kemudian dibiayai. Ya itu baik sekali, pemerintah yang melayani. Tapi seorang pemimpin ini bukan hanya melayani, bukan sinterklas yang bagi-bagi duit. Pemerintah ini harus berpikir dari hulu ke hilir. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah berpikir secara komprehensif. Jangan ngomong orang sakitnya saja, tapi bagaimana buat orang nggak sakit. Jadi anggaran kita jangan dihabiskan. Buktinya mengobati. Iya, buktinya sekarang pemerintah mengurangi anggarannya. Pak WH kan ngurangin anggarannya. Kenapa? Nggak mampu kita gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana orang nggak banyak ke rumah sakit dengan program-program promotif. Lalu yang kedua, banyak orang ke rumah sakit kalau ujungnya mati buat apa? Walaupun gratis gitu. Saya udah uji coba, bukan uji coba, mohon maaf gitu. Orang tua saya rawat di rumah sakit Banten dan meninggal di situ. Kalau boleh saya katakan,
saya seperti menjadikan orang tua saya uji coba di rumah sakit itu dengan pelayanan yang buruk gitu. Saya hanya ingin mengatakan pada saat itu di rapat bahwa orang tua saya meninggal di rumah sakit Banten. Rumah sakit Banten ini takdir ya. Tapi saya mau katain, selama orang tua saya dirawat di rumah sakit Banten, fasilitasnya belum memadai. Mengapa kita hanya mau berpikir orang dirawat di rumah sakit dengan gratis? Pemerintah harus berpikir orang yang mampu atau tidak mampu berobat ke rumah sakit dengan pelayanan berkualitas karena rumah sakitnya berkualitas. Belanjakan dulu uang kita untuk membuat rumah sakit itu berkualitas. Kalau sudah selesai maka yang tidak mampu gratis, yang mampu bayar. Sebenarnya kan di situ gitu poinnya. Rumah sakit ini ibaratnya bengkel. Kalau orang datang ke bengkel, bayangin motor rusak, masuk ke bengkel. Lalu motornya nggak jadi. Lalu montirnya bilang gini, mohon maaf Pak, saya hanya berusaha. Benernya motor ini yang mengatur Allah. Kira-kira pulang dari situ saya bayar nggak? Tetap bayar. Ya saya ngamuk dong. Motor saya harus selesai baru saya ambil. Tapi kalau di rumah sakit orang bisa bilang begini, datang pasien lalu meninggal, kami hanya berusaha. Yang menyembuhkan adalah Allah dan pasiennya meninggal. Bayar nggak? Bayar. Jadi kalau rumah sakit itu bisa seperti bengkel, kalau rusak, kalau nggak dibenerin itu nggak jadi, bener ya nggak usah dibayar. Ya kan harusnya kayak gitu. Nah kita sebagai pemerintah harus memastikan bahwa ini bengkel hebat, ini rumah sakit hebat. Siapa yang masuk ke sini sembuh, bukan siapa yang masuk ke sini gratis. Kalau yang masuk ke sini gratis tapi meninggal, ya buat apa gitu. Oleh sebab itu maka saya menentang kesehatan gratis itu, bukan tidak prihatin, tapi saya ingin kita punya rumah sakit yang berkualitas karena anggaran kita fokuskan untuk kualitas rumah sakit sehingga siapa saja yang datang ke situ dilayani dengan baik dan sembuh. Yang mampu bayar, tidak mampu gratis. Dengan apa? Kalau semua orang ber-KTP Banten gratis, apa yang akan terjadi dengan anggaran kita? Habis untuk ngebayarin mereka, tapi rumah sakit kita nggak berkualitas. Karena anggarannya hanya untuk gratis berobat. Mati nggak apa-apa. Jadi bukan untuk meningkatkan pelayanan dalam bentuk tadi peralatan ya semuanya untuk keperluan pasien ya. Sekarang tanya semua orang, kalau masukin orang tuanya ke rumah sakit, kalau misalnya nyawa itu bisa dibeli sama dia. Jual apapun, yang penting orang tuanya sembuh, yang penting suaminya sembuh, yang penting istrinya sembuh gitu. Jadi mindset pemerintah itu jangan kayak orang baik tapi nggak pakai mikir gitu. Jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah itu dia bikin rumah sakitnya berkualitas, baru mikir mau dilayanin gratis atau mau dilayanin murah atau mau dilayanin sesuai dengan kebutuhan, itu baru nanti kalau udah berkualitas. Ya kalau kita mikirnya yang penting gratis, mau sembuh mau nggak urusan berikutnya, ini bukan pemerintah. Itu sebabnya kenapa saya fokus ke isu kesehatan, karena saya merasakan kalau boleh dibeli nyawa itu saya beli gitu, supaya orang tua saya tetap hidup gitu. Lalu ada satu lagi mungkin yang sekarang juga mungkin Pak Fitron itu luar biasa juga di situ urusan Bank Banten. Kita lihat hampir setiap hari pernyataan Pak Fitron itu menghiasi semua media. Itu kenapa juga? Kan urusan pendidikan begitu tadi alasannya, kesehatan juga demikian. Ini urusan Bank Banten kenapa sebegitu pentingnya gitu? Padahal kan Bank Banten itu urusan elit kayaknya kalau dilihat, karena yang pegangnya juga orang kaya semua tuh. Gimana tuh? Bank Banten itu kan yang heboh itu ketika gubernur memindahkan RKUD. Di situ mulai kehebohan dan mulai saya agak sedikit sinis dengan kebijakan itu. Lalu saya bilang itu sebagai sebuah kebijakan yang ceroboh. Kenapa? Sebenarnya itu adalah akumulasi. Jadi kalimat pendek yang saya mau bilang dari proses itu adalah slow leaders kills everything. Pemimpin yang lambat itu membunuh semuanya. Nah, kenapa saya bilang slow leader kill everything? Karena pada saat Bank Banten memindahkan RKUD itu dengan alasan uang kita bakal hilang kalau tidak dipindahkan karena bank ini sakit. Bank ini sakit udah sejak Pak Gubernur jadi gubernur dari 2017. Tapi dari 2017 ke 2020 tidak ada yang dia kerjakan secara substansial terhadap kebijakan Bank Banten pun dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi mungkin saya sinis dengan kebijakan Bank Banten, tapi itu adalah akumulasi dari slow-nya beliau di bidang-bidang yang lain. Terlalu lambat mengeluarkan kebijakan. Kalau terlalu beresiko dia nggak mau ambil resiko. Jadi saya tandai kritisisme saya di Bank Banten itu untuk menandai bahwa saya mau kasih tahu Bapak itu terlalu lambat sehingga banyak yang terkorban dengan itu.
sampai hari ini uang pribadi saya gitu istilahnya yang seada-adanya di situ belum bisa diambil semua tuh di Bank Banten, dan saya mewakili sekian banyak nasabah di mana Bank Banten bermasalah, yang kemudian masalah itu adalah akumulasi dari pembiaran dan slow-nya kebijakan. Dan yang terkorban kan bukan cuma Bank Banten, nasabah-nasabah Banten ini banyak, pemerintah juga yang kebijakannya kemudian menjadikan tidak bisa berjalan karena uangnya ada di Bank Banten, banyak sekali. Jadi ini dari kelambanan pemerintah mengambil kebijakan. Ya, tugas utama pemerintah itu membuat kebijakan. Membuat kebijakan itu ada resikonya. Seorang pemimpin harus berani mengambil resiko. Itu kenapa kemarin agak kencang lah ya di situ ya. Ini saya mau menandai bahwa jadi pemimpin itu kalau slow, yang dibunuh banyak. Seperti itu. Iya. Jadi kita lihat juga sepenting apa sebetulnya kan, makanya kalau bagi masyarakat kan jadi ingin tahu, karena semua orang muncul nih ngomentarin Bank Banten, mulai elit ya, terutama akademisi juga banyak selain para politisi. Sepenting apa sih Bank Banten itu? Kan kalau mungkin kayak urusan pendidikan kesehatan tuh hampir menyeluruh gitu ya. Jadi Pak Papin sepenting apa sih? Karena mungkin ya Bank Banten nggak ada bank lain. Ini sederhananya gitu ya kan. Nah sekarang sepenting apa itu posisi Bank Banten, baik bagi pemerintahan maupun bagi masyarakat? APBD kita defisit hampir 2 triliun karena pandemi COVID. Sementara uang kita jadi hilang sekitar 1,9 triliun karena nggak nyangkut di Bank Banten. Artinya hampir 4 triliun uang kita menjadi defisit APBD kita hanya gara-gara satu pandemi COVID, karena pendapatan kita menurun, dan yang ada uangnya justru nyangkut di Bank Banten. Yang di dalamnya ada harus buat bangun sekolah, harus buat pengadaan lahan buat sekolah, harus buat kesehatan, harus buat kegiatan. 2 triliun, 1,9 triliun itu hampir 2 triliun, itu nggak sedikit. Jadi kalau orang anggap itu hanya persoalan bank, ini yang keliru. Ini persoalan uang kita yang nyangkut, di dalamnya ada hajat publik orang banyak yang hilang hanya gara-gara kebijakan itu kemudian disebabkan oleh slow leaders dalam mengambil resiko sebuah kebijakan. Kalaulah dari 2017 diantisipasi, nggak ada uang hilang. Tapi kemudian uang ini ditutupi dengan penyertaan modal dengan konversi. Itu kan seperti melegalkan uang yang hilang. Enak saja setelah hilang dia bilang ya udah kalau gitu jadi modal gitu kan. Jadi nggak ada tanggung jawab. Jadi nggak sederhana sekadar kehilangan bank. Bank ini hilang nggak jadi masalah kalau nggak ada uang kita yang nyangkut gitu loh. Kita ganti aja pakai bank yang lain gitu loh. Tapi karena uang kita nyangkut di situ. Iya. Terima kasih Pak Pitron, luar biasa nih perbincangannya pemirsa ya. Jadi tadi udah kita tahu bagaimana perjalanan Pak Pitron dari Min kalau boleh saya sebut. Sekarang kita tahu semua bagaimana sukses dari banyak hal beliau ini. Jadi termasuk tadi pandangan-pandangannya. Jadi kita menjadi tahu kenapa beliau begitu vokal terhadap persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kebijakan pemerintah khususnya di Provinsi Banten. Ya, itu mungkin obrolan kita pada kesempatan ini bersama Pak Pitron Nur Ihsan yang sekarang kalau di DPRD itu sekretaris fraksi Golkar ya. Jadi sekretaris fraksi Golkar ya. Kalau di DPD Golkar sebagai wakil ketua ya. Jadi wakil ketua DPD Golkar Provinsi Banten. Saya lagi terima kasih atas kebersamaannya untuk pemirsa Banten TV dimanapun berada, baik yang menyaksikan di TV, di semua medsos Banten TV. Saya bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.